Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Salam Patunggilan. Selamat pagi, selamat beribadah tahun baru. Marilah kita awali ibadah tahun baru hari ini dengan kita pujikan Tuhan dengan diiringi NKB 47B, bait yang pertama dan yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah buka tahun pada hari ini dengan terlebih dahulu kita mengambil saat teduh, di mana ibadah kita pada hari ini hanya kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Allah yang menata dan memelihara kehidupan, yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra turunlah menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa hari ini kita sudah melangkahkan kehidupan kita di lembaran baru tahun 2021. Ini semua tentu dapat berlangsung karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah lepas di dalam kehidupan kita. Tema yang menghantar peribadatan buka tahun pada hari ini adalah Allah berdaulat dan pegang kendali hidup kita. Mari kita menyambut tema ibadah kita dengan memuji kidung Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 42, Fajar Menyingsing. Yang menginginkan
Jemaat yang terkasih, dalam perjalanan pergantian waktu dan pergantian tahun dalam kehidupan kita, jikalau kita mau benar-benar menyadari keberadaan diri kita dan keseharian kita, tentu masih banyak hal, tindakan kita, pikiran kita, dan perkataan kita yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah dalam peribadatan ini kita juga menyesali segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan sengaja ataupun tidak, karena Allah sang pemilik kehidupan, Dialah juga Allah yang memiliki anugerah dan mampu membebaskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memiliki dan memelihara serta menjaga hari-hari kehidupan kami, hari ini kami datang bersyukur di hadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan senantiasa mencurahkan rahmat dan berkat yang nyata. Namun berkenankanlah kami Tuhan menyesali segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sengaja dan tidaknya. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa mengampuni dan juga membebaskan kami dari jerat belenggu dosa. Karena kami yakin dan percaya kepada setiap kami yang dengan rela dan tulus hati menyesali dan mengakui dosa kami, Tuhan Allah yang baik adalah Allah yang akan memberi anugerah dan kehidupan yang baru dan pengharapan yang abadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kepada setiap kita yang telah mengakui dosa-dosa kita dan menyesali serta berkomitmen untuk hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang baru, telah tersedia berita anugerah yang menjadi berita sukacita bagi kita sekalian. Berita anugerah hari ini terambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari dengan penuh sukacita kita menghayati dan menyambut berita anugerah ini dengan memuji Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 34, Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku tiada berterang, dikala suka di saat kelam. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas belas. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tiba waktunya bagi kita sekalian untuk membaca, merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengar dan menghayati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Doa dan pembacaan Alkitab akan dilayani oleh majelis jemaat. Marilah Bapak Ibu membuka Alkitab kita yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai 15. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu memohon penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa surgawi, Allah yang kami sembah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadirat Tuhan dengan mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami akan membuka Alkitab kami, kiranya Tuhan sendiri yang menyertai kami, Tuhan sendiri yang menuntun kami, memampukan kami sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mendoakan Bapak Pendeta yang akan mewartakan kabar kesukaan, kiranya Tuhan sendiri yang menyertai sehingga bukan Bapak Pendeta yang berbicara melainkan Tuhan sendiri. Di dalam kasih Kristus Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan 15 yang demikian bunyinya. Dengan judul untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan menjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan waktu setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di rumah maupun dimanapun saudara-saudara berada. Selamat tahun baru untuk kita semua. Syukur kepada Allah karena hari ini kita boleh menyambut dan menikmati mentari baru, yaitu di tahun 2021. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang di tahun-tahun 2020, di hari-hari di tahun 2020, kita melihat dan menyaksikan banyak peristiwa. Dan tidak terasa hari ini tahun 2020 telah berakhir. Namun kalau mau kita melihat sejenak perjalanan di tahun 2020, tentu banyak cerita galau. Diawali dengan cerita sedih,
Tahun 2020 pun berjalan dengan situasi yang baru, penyesuaian-penyesuaian yang baru. Dan tak jarang Bapak Ibu dan Saudara juga anak-anak terkasih, banyak orang terjebak dalam romantisme masa lalu sepanjang tahun 2020 ini. Loh, dulu kok bisa begini, dulu bisa begitu, dulu pergi kemana, kumpul di mana. Tapi sekarang semuanya berjalan dengan sebuah keterbatasan. Pada akhirnya di awal-awal dan di perjalanan tahun 2020, banyak orang mengenang kenangan-kenangan manis di tahun-tahun sebelumnya dan terjebak di dalam kenangan indah di masa lalu. Banyak kerinduan, bahkan kegalauan. Namun Bapak Ibu dan Saudara, mari kita juga melihat sisi lain, bahwa ternyata di dalam perjalanan tahun 2020 dan berakhirnya tahun 2020 juga banyak harapan, banyak sukacita, dan juga banyak berkat. Ada proyek untuk menggarap dan membagikan vaksin. Itu tentu sebuah berita sukacita. Dalam penyesuaian-penyesuaian baru, pemerintah juga memberikan banyak sekali bantuan-bantuan, fasilitas-fasilitas penunjang, pendukung kesehatan. Itu semua juga sebuah berkat dari Allah, yang walaupun kita terima berkat itu di dalam situasi yang berbeda. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau cermati kitab Pengkhotbah, juga adalah sebuah kitab yang memulai tulisannya dengan menampilkan suasana atau nuansa galau. Nah, terbukti dengan dibukanya kitab ini, kalau panjenengan semua bisa melihat di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama itu diberi judul segala sesuatu sia-sia. Sia-sia yang dimaksud di sini dalam bahasa aslinya ternyata berarti uap. Segala sesuatu menguap begitu saja, disebut segala sesuatu sia-sia, dan sesuatu yang menguap tidak menimbulkan bekas itu pasti hilang begitu saja. Maka kesia-siaan yang dimaksud di sini sungguh sangat dalam tentunya maknanya. Tidak hanya sebuah perbuatan yang sia-sia, tetapi sesuatu yang benar-benar tidak mendatangkan arti. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, kata sia-sia itu diulang sebanyak 38 kali di dalam penulisan kitab Pengkhotbah. Nah, sebenarnya memang kitab ini merupakan sebuah kitab yang menantang pembaca untuk melihat kenyataan bahwa ada kalanya kita harus belajar dari sebuah kerapuhan. Kita harus belajar dari sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah kesia-siaan. Sesuatu yang dikatakan menguap berarti sesuatu yang tidak bersisa. Namun dalam Pengkhotbah, Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak hanya diajak untuk belajar dari sebuah kegalauan dan kerapuhan, namun kita juga diajak untuk melihat bahwa segala sesuatu itu diatur, dirancang dan direncanakan oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 3, dikatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah, dan segala sesuatu yang bahkan dialami oleh manusia, semuanya itu ada waktunya. Kalau kita mau melihat pengulangan dalam ada waktu dalam Pengkhotbah 3, mari kita melihat bahwa diawali dengan ada waktu untuk lahir di bagian awal. Lalu di bagian akhir dalam bacaan kita hari ini dikatakan dalam bagian akhir dalam
ayat ada waktu ini dikatakan ada waktu untuk damai. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dijalani dengan penuh pengharapan dan dijalani dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah Allah yang ikut dan menata kehidupan kita, pasti berakhir dengan damai. Atau dalam hal ini damai itu disilahkan shalom. Maka ketika kita mau berdamai dengan kerapuhan kita, niscaya ada pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita. Karena memang Allah tidak hanya memiliki tetapi merencanakan dan juga menata kehidupan. Terkait dengan bagaimana nanti 2021 ini akan berjalan, apakah seperti 2020 di mana kita harus melakukan adaptasi kebiasaan baru, di mana kita harus mengingat 3M dan lain sebagainya, ataukah kita akan lepas dari pandemi virus corona ini? Nah, dua pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang menguji iman sebetulnya. Sebuah pertanyaan yang jawabannya dapat kita doakan, yang kenyataannya dapat kita harapkan, karena segala sesuatunya telah diatur oleh Tuhan. Dari kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar bahwa meskipun berada di dalam situasi galau, meskipun kitab ini ditulis dalam keadaan Israel yang sedang berada di dalam situasi penjajahan, namun ternyata tulisan kitab ini menjadi sebuah tulisan yang kemudian menginspirasi, menguatkan dan menegaskan bahwa Tuhan Allah Bapa itulah yang akan terus menyertai kita, menata kehidupan kita, dan merencanakan hari-hari depan. Manusia boleh berencana, namun ingat, manusia itu adalah manusia yang rapuh. Kita semua manusia yang rapuh. Ada kalanya manusia yang rapuh itu tidak dapat menerima apa yang menjadi kenyataan hidup. Maka mengawali tahun 2020 ini, mari kita terus berdamai dengan perubahan, berdamai dengan apa yang sebetulnya tidak dapat kita terima, sehingga dalam kehidupan kita boleh dipenuhi rasa syukur, boleh dipenuhi rasa percaya, boleh tumbuh pengharapan yang baru, sehingga hidup kita tidak akan dibayangi oleh bayang-bayang maut, tetapi bayang-bayang sukacita. Selamat tahun baru untuk Bapak Ibu dan Saudara semua warga jemaat Tunglur dan juga semuanya saudara-saudara yang ada di rumah maupun di perantauan. Sungguh saya sangat berharap kita semua boleh bersukacita dan terus berpengharapan di dalam situasi ini, sambil terus menanti waktu Tuhan untuk segala sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Maka selamat berpengharapan, selamat terus percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan boleh nyata atas kami. Mampukan kami Tuhan untuk mau berserah penuh kepada Tuhan, sekalipun kami tidak dapat menyelami apa yang menjadi hari depan kami dan mengetahui dengan pasti apa yang menjadi rencana Tuhan. Namun ketika kami terus berpengharapan dan ketika kami terus memegang dan percaya pada janji Tuhan, maka hidup kami pun niscaya akan dipenuhi damai.
Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Tiadaku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan saudara kita di muka bumi ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk mewujudkan dan menyerahkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan kita. Pengumpulan persembahan ini akan kita iringi bersama-sama dengan memuji dari pujian Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur
Bapak Ibu Saudara juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena karya penyertaan dan juga kasih setia Tuhan senantiasa nyata dan baru dalam kehidupan kami. Terbukti pada hari ini kami boleh merasakan indahnya hari dan mentari yang baru di tahun 2021. Itu semua tentu hanya karena berkat dan kesetiaan dari Tuhan saja. Allah Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat yang benar-benar kami kumpulkan dengan hati yang tulus, sehingga biarlah ketulusan kami menjadi sebuah pemberian yang berarti di hadapan Tuhan. Mampukanlah saudara-saudara kami yang mengelola, dan mampukanlah kami juga untuk senantiasa memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berharga, serta yang mulia di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk kehidupan pribadi-pribadi kami. Keseharian kami biarlah kami hanya percayakan di dalam tangan Tuhan saja. Mampukan Tuhan untuk kami terus berpengharapan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kami dalam menghadapinya, sehingga ketika dengan penuh pengharapan kami menanti-nantikan belas kasihan Tuhan, maka disitulah anugerah Tuhan akan nyata. Membawa ke dalam doa ya Tuhan saudara-saudara kami yang sakit. Di antaranya kami ingin berdoa untuk Ibu Suli, Ibu Yuyun, Ibu Susilowati, Bapak Pujiantoro, dan semua saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta kami semua yang saat ini mengikuti ibadah ini, mungkin di dalam pergumulan akan sakit penyakit yang kami alami. Biarlah Tuhan yang menjamah. Juga secara utuh kami serahkan pelayanan di jemaat-Mu ini, GKJW Jemaat Tunglur. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menata, karena ketika kami terus mau melayani Tuhan dengan tulus dan sungguh, maka rahmat dan berkat Tuhan juga akan memelihara kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, sehingga adanya persekutuan kami boleh menjadi berkat dan berarti bagi sesama kami. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam rangkaian-rangkaian acara yang ada selama rangkaian acara Natal, hingga kami boleh membuka tahun yang baru ini. Itu semua boleh kami alami oleh karena kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pergumulan yang sedang dialami oleh dunia ini. Bangsa dan negara kami serta dunia ini sedang berperang melawan virus corona. Kiranya pemutusan mata rantai virus corona, pencegahan dan juga penularan yang saat ini masih terjadi di dalamnya, Tuhan ikut campur. Tuhan berkati, Tuhan jamah saudara-saudara kami, baik yang terpapar, yang bersedih dan berduka karena kehilangan saudara-saudara yang dikasihi, juga semua orang yang saat ini tertimpa sakit virus corona. Biarlah Tuhan jamah. Terkhusus juga para tenaga medis yang memberikan dukungan, tenaga, waktu, kemampuannya untuk ambil bagian dalam pandemi ini. Biarlah Tuhan berkati mereka, beri kekuatan. Pemerintahan juga biarlah ada dalam naungan kasih Tuhan. Bapak Presiden dan semua orang yang ada di dalam lingkup pemerintah di negara kami, di provinsi kami, di kota dan kabupaten kami tercinta, biarlah senantiasa Tuhan yang mengawal.
Inilah seru dan doa kami Tuhan. Masih banyak doa-doa dan pengharapan yang terselip dalam hati kami. Namun kami percaya Tuhan adalah Allah yang mengetahui kedalaman isi hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami rindu mengakhiri doa kami ini dengan memujikan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Mari melangkahkan kaki menjalani hari di tahun 2021 ini dengan penuh pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan akan terus memelihara kita dan Ia juga terus mempedulikan kehidupan kita. Ketika kita mau terus berserah dan berpegang kepada Tuhan, maka Dialah yang akan menjadi kekuatan dan perlindungan kita. Kita akhiri ibadah kita dengan kita memuji pujian dari NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Surga
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa sumber kasih dan karunia, Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan yang kekal, Roh Kudus sumber penghiburan yang sejati, ketiganya yang esa, kiranya mencurahkan berkat dan kasih, kesetiaan serta pemeliharaannya kepada kita mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanya kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang